Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya berbicara dengan Pak Salam ya, petani di Batanghari. Kisah tertarik di kebun kelapa sawit ini bagaimana awalnya? Kalau saya sih pribadi, Hmm. karena melihat dari mungkin setiap komoditas, terutama dominan daerah kami kan Mersam, Batanghari. Ini kan rata-rata dulu kan karet, Karet. Nah, tapi setelah harga karet stabil, terus dari sistem pekerjaan mungkin lebih ringan mungkin. Dari situ saya mulai tertarik dengan komoditas sawit. komoditas sawit tertarik. Cuman di waktu itu Pak, mungkin saya kan cuman tahunya sawit, nggak tahu yang bibit unggul atau yang istilahnya itu yang dari balai benih resmi kan belum tahu. Dari segi untuk mendapatkan mungkin agak sulit. Jadi waktu itu asal-asalan lah. Jadi waktu saya kuliah, saya kan sempat nganggur dari SMA. Jadi 2007-2008 saya ngambil D2. Waktu itulah saya mencoba nanam sawit. Di dua lahan ya, lahan plasma ya. Lahan pribadi Pak. Pribadi ya. Ya, Lahan pribadi. Jadi waktu itulah Bapak mungkin waktu kurang nyupport lah istilahnya kan. Jadi setelah sekian tahun mungkin ada hasil, Bapak pun mulai tahu sendiri karena bukan penjelasan dari saya pribadi, dari pokok sawit dan sistem kerja saya kan mungkin saya lasak ini karena saya waktu itu kan mesti diomong muda ataupun lasak nakal juga lah katakan gitu kan, karena belum minat untuk yang istilahnya untuk yang positif itu belum fokus gitu kan. Jadi setelah itu Bapak mungkin mulai istilahnya percaya bahwa sawit ini mungkin bisa menjanjikan untuk prospek kedepannya lebih baik. Berarti ada keseriusan di situ. Keseriusan. Semenjak saya dikasih tahu masukan oleh rekan-rekan yang termasuk Mas Ade Firmansyah, Mang Sunjana, alhamdulillah kenal sama beliau dan mengajari saya banyak hal. 2019 akhir saya ngambil BPKS. Sekarang 2020 tanggal 9 bulan 3 saya mulai nanam yang varietas Ambi di belakang rumah. Sekarang sudah mulai usia 7 bulan. Jadi belajar itu dari Pak Ade Firmansyah. Pak Ade Firmansyah melalui langsung atau gimana? Kalau awalnya sama Mas Ade langsung karena sering ketemu. Dari Pak Ade itu Dari Pak Ade Firmansyah. ada episode sebelumnya itu kita udah jelaskan Pak Ade adalah petani milenial yang sukses di Batanghari. Itu belajar dari situ ya? Dari beliau. Dari beliau ya. Oke. Dari Pak Sunjana ini terkenal viral ini. Nah, benar. Jadi belajar sama Pak Sunjana apakah dari langsung atau media sosial juga? Awalnya Mas dari media sosial. Media sosial. Dari Facebook, WA dan akhirnya dekat. Dia pun pernah istilahnya itu sering ke tempat saya pribadi berkunjung. Saya pun demikian. Kalau ada keluhan atau temuan jadi untuk perawatan bibit, khususnya kan bibit dulu perawat. Saya kan dari nol Pak. Nah, kalau untuk beli bibit siap tanam, kalau dari kami kan tidak mampu. Jadi diajari sama beliau lah yang istilahnya banyak mengajari saya banyak hal tentang perawatan sampai saya nanam itu Mas Sunjana orangnya. Tips bagi kawan-kawan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia itu bagaimana? Kalau saya gini Pak sistem saya Pak. Saya kan punya keluarga yang minat untuk benih unggul yang saya ajak juga. Terus dari situ kalau dikatakan bermodal mungkin enggak lah. Yang penting kalau prinsip saya punya kemauan, bahkan di rombongan kami yang ikut kelompok royongan itu ada yang garap punya orang bagi hasil. Istilahnya royongan ya. Royongan. Arti gotong royong gitu ya. Gotong royong gitu Pak. Jadi sistem royongan itu kerjakan gantian. Tiap hari Minggu tempat si A, minggu kemudian tempat si B, berikutnya kemudian rotasinya seperti itu Pak. Dan lagi setiap kami royongan itu Pak, kami fokuskan untuk semacam arisan itu ya semampunya. Kalau seandainya saya punya rezeki kan dicatat tuh Pak. Minggu ini saya punya rezeki, jadi kelompok si A narik, misalnya si Budi narik, saya sanggup 20.000. Besok pas giliran saya 20.000 lagi. Jadi untuk perawatan yang jelas untuk gulma lah yang jelas. Kalau pupuk sendiri. Kalau pupuk itu sendiri belum sampai ke situ kami Pak. Ini pentingnya kelembagaan dalam bagi pekebun rakyat. Kita kuat dari perawatan, kemudian masuk nanti di proses produksi, masuk nanti di proses pemasaran. Ini menjadi kekuatan ini kelembagaan. Artinya kelembagaan ini bisa membantu pekebun rakyat bisa lebih maju. Nah ini saya tanya, Bapak tadi nanam varietas yang Ambi ya, yang Ambi varietas PPKS apa aja tadi? Yang Ambi sama 239 karena kebetulan ada rawa dikit saya isi Dampi Pak. Dampi ya, selain membudayakan tradisional gotong royong,
Nah, petani-petani sawit Indonesia ini sudah transformasi 4.0 loh. Artinya media sosial sebagai gunakan untuk, atau media digital digunakan untuk berbagi informasi. Mungkin yang itu Pak. Terima kasih atas ya berbagilah seri cerita untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia. PPKS Berkarya, Sawit Indonesia berjaya.